Halo, selamat datang di presentasi tentang klasifikasi data. Di sini, saya akan membahas tentang berbagai aspek klasifikasi data. Sebelum membahas lebih lanjut, di sini saya akan membahas tentang pengertian klasifikasi data terlebih dahulu. Pengertian klasifikasi data. Apa sih itu pengertian klasifikasi data? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian klasifikasi data. Klasifikasi data adalah metode mengorganisir data ke dalam kelompok berdasarkan karakteristik yang sama. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan data sehingga lebih mudah dianalisis dan dipahami. Sumber data. Sumber data memiliki dua kategori, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah informasi yang dikumpulkan dan dihasilkan dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Sedangkan data eksternal adalah informasi yang diperoleh dari sumber di luar organisasi. Adapun beberapa contoh data internal. Yang pertama yaitu data penjualan, riwayat penjualan produk yang mencakup jumlah, harga, dan waktu transaksi. Kedua yaitu data keuangan, yaitu seperti laporan keuangan, seperti neraca, laporan, laba rugi, dan arus kas. Yang ketiga yaitu data karyawan, informasi tentang karyawan termasuk data pribadi, kinerja, dan absensi. Beberapa contoh data eksternal. Yang pertama data demografis, informasi tentang populasi seperti usia dan jenis kelamin. Kedua data ekonomi, indikator ekonomi seperti tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan di GDP. Ketiga data sosial media, ulasan dan komentar pelanggan tentang produk yang diposting di platform sosial media. Cara memperolehnya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang kita kumpulkan langsung dari sumbernya. Ini bisa melalui survei, wawancara, atau eksperimen sebaliknya. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada dan kita ambil dari sumber lain, seperti laporan penelitian atau database publik. Beberapa contoh data primer. Yang pertama, survei pelanggan, kuesioner yang diserahkan kepada pelanggan untuk mendapatkan umpan balik tentang produk atau layanan. Kedua, wawancara, tanya jawab langsung dengan karyawan atau pelanggan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang pengalaman mereka. Ketiga, observasi, pengamatan langsung terhadap perilaku pelanggan di toko atau saat menggunakan produk. Adapun beberapa contoh data sekunder. Yang pertama, laporan riset pasar, dokumen yang diterbitkan oleh lembaga riset yang menganalisis tren industri dan perilaku konsumen. Kedua, statistik pemerintah, data demografis atau ekonomi diterbitkan oleh Badan Statistik Pemerintah seperti BPS, Badan Pusat Statistik. Ketiga, artikel akademis, penelitian atau studi yang dipublikasikan dalam jurnal akademik yang membahas tentang topik tertentu. Waktu pengumpulan ada dua, yaitu data cross-sectional dan time series. Data cross-sectional adalah jenis data yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu dari berbagai sumber atau subjek. Sedangkan data time series adalah jenis data yang dikumpulkan secara berurutan dari waktu ke waktu. Contoh data cross-sectional. Pertama, survei kepuasan pelanggan. Data yang dikumpulkan dari pelanggan pada suatu waktu untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap produk atau layanan tertentu. Kedua, studi demografis, informasi mengenai karakteristik populasi seperti usia, jenis kelamin, dan pendapatan yang dikumpulkan dalam satu tahun. Ketiga, data penjualan bulanan, data penjualan dari berbagai toko yang dikumpulkan pada bulan yang sama. Contoh data time series. Yang pertama, data penjualan bulanan, rekaman penjualan produk setiap bulan selama beberapa tahun untuk menganalisis tren musiman. Kedua, indeks harga konsumen, data inflasi yang diukur setiap bulan atau tahun untuk melihat perubahan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Ketiga, data suhu harian, pengukuran suhu yang dicatat setiap hari selama bertahun-tahun untuk menganalisis perubahan iklim. Sifat data ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Contoh
Contoh data kualitatif. Yang pertama, wawancara. Hasil wawancara tentang pengalaman pelanggan dengan layanan suatu restoran. Kedua, observasi. Catatan tentang perilaku siswa di kelas seperti interaksi sosial dan partisipasi. Yang ketiga, kuesioner terbuka. Jawaban responden yang menjelaskan alasan memilih produk tertentu. Contoh data kuantitatif. Yang pertama, pendapatan. Jumlah uang yang diterima seseorang dalam sebulan, misalnya 5 juta. Yang kedua, hasil ujian. Skor yang diperoleh siswa dalam ujian, misalnya 85 dari 100. Jenis data ada 4, yaitu yang pertama, data nominal. Data nominal adalah data yang kategorinya tidak dapat diurut-urutkan atau diukur. Contoh data nominal adalah jenis kelamin, warna rambut, dan agama. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal adalah data yang kategorinya dapat diurutkan tetapi tidak memiliki jarak yang tetap antara kategori. Contoh data ordinal adalah peringkat seperti peringkat siswa dalam kelas atau peringkat restoran. Ketiga, data interval. Data interval adalah data yang tidak hanya dapat diurutkan tetapi juga memiliki jarak yang tetap dan didefinisikan dengan baik antara kategori. Contoh data interval adalah suhu atau tahun. Yang keempat, data rasio. Data rasio adalah data yang memiliki semua karakteristik data interval tetapi juga memiliki titik awal yang jelas atau nol. Contoh data rasio adalah berat badan, tinggi badan, dan pendapatan.